sesungguhnya adalah kependekan dari nama Dahanapura yang berarti kota api. Nama ini terdapat dalam sebuah prasasti yang ditemukan di desa Pamotan, Lamongan, Jawa Timur. Nama prasasti itu adalah prasasti Pamuatan dan dikeluarkan oleh Prabu Airlangga sendiri di tahun 965 Saka atau 1043 Masehi. Isinya diantaranya adalah mencatatkan kepindahan Prabu Airlangga dari Kauripan atau Sidoarjo sekarang ke Daha atau Kediri. Daha adalah pusat dari kerajaan Airlangga yang bernama Panjalu. Selain prasasti Pamuatan, kepindahan ini juga dicatatkan dalam sebuah lontar kuno bernama Serat Calonarang yang saat ini tersimpan di perpustakaan Koninklijke Instituut Belanda. Nama kerajaan ini juga dicatatkan oleh Empu Prapanca dalam Kakawin Negara Kertagama, sebuah lontar tua yang telah diteliti oleh dunia internasional dan menjadi salah satu bukti sahih terkait kebesaran kerajaan Majapahit karena ditulis langsung pada masa kejayaan Majapahit di samping deretan sumber-sumber prasasti lain yang ditemukan. Dalam lontar Negara Kertagama yang sekarang tersimpan di Perpustakaan Nasional Jakarta itu, Empu Prapanca menuliskan bahwa Panjalu pada akhirnya dibagi menjadi dua. Pecahannya kemudian diberi nama Jenggala yang pusatnya adalah kota lama Panjalu di Kauripan atau Sidoarjo. Di kemudian hari, kerajaan Jenggala ini berhasil direbut oleh Sri Aji Joyoboyo hingga kemenangannya ditandai lewat prasasti Ngantang. Salah satu lari dalam prasasti itu belakangan digunakan sebagai semboyan yang terkenal, yakni Panjalu Jayati atau Kediri Menang. Alasan pembagian wilayah ini dikarenakan dua anak Airlangga saling berseteru, yakni Sri Samarawijaya dan Mapanji Grasaan. Sayangnya usaha pembagian ini sia-sia karena perseteruan itu terus terjadi bahkan hingga Airlangga wafat. Mencapai puncaknya di masa generasi kelima, yakni di masa Prabu Joyoboyo. Pada masa Jayabaya ini, kekuatan militer Kediri sangat besar hingga menguasai beberapa kerajaan di Jawa dan bahkan pengaruhnya hingga Sumatera. Secara ekonomi, kerajaan Kediri dianggap kaya selain Cina berdasarkan kronik Ling Wai Tai tahun 1178. Bahkan kronik Chu Fanci menyebut secara rinci Raja Jawa kala itu menguasai wilayah Pacitan, Medang, Tumapel atau Malang saat ini, Dieng, Ujung Galuh atau sekarang Surabaya, Jenggi, Papua Barat, Sumba, Bali, Gurun atau Sorong di Papua Barat, Tanjung Pura di Borneo, Pulau Timor, Banggai di Sulawesi, dan Maluku. Secara keagamaan, dicatatkan oleh Chow Jukwa bahwa penduduknya menganut dua agama, yakni Hindu dan Buddha, dengan karakternya yang temperamental dan petarung sejati. Bahkan di saat santai, hiburannya juga tak lepas dari adu fisik, yang paling ringan adalah mengadu binatang. Maka tak heran armada militer Kediri sangat disegani saat layar dikembangkan dan tentara marinirnya berlayar. Sementara di bidang sastra, Kakawin Baratayuda digubah oleh Empu Sedah dan Empu Panulu untuk mengenang perang saudara antara Jenggala dan Panjalu yang kemudian diaturkan pada Prabu Jayabaya. Selain itu, Empu Panuluh juga menulis Kakawin Hariwangsa dan Gatotkaca Sraya. Terdapat pula pujangga zaman pemerintahan Sri Kameswara bernama Empu Darmaja yang menulis Kakawin Smaradahana. Kemudian pada zaman pemerintahan Kertajaya terdapat pujangga bernama Empu Monaguna yang menulis Sumana Santaka dan Putri Guna yang menulis Kresnayana atau Kresnoyono. Ketokohan Prabu Jayabaya sangat luar biasa di zamannya dan membawa pengaruh kuat di tanah Jawa hingga beberapa abad kemudian. Dongeng atau cerita rakyat tentang Jayabaya
dituliskan kembali dalam kesusastraan era Mataram pada sejumlah babat yang sangat kental dengan mitos. Di antara mitos era Mataram itu bahwa Prabu Joyoboyo adalah titisan Wisnu dan bahkan di akhir hidupnya moksa. Berkembang pula dongeng bahwa Kediri dahulu sesungguhnya adalah ibu kota kerajaan Hastinapura yang diperintah oleh Parikesit dalam Mahabharata, yang berubah menjadi Yawastina hingga diperintah oleh Gentrayana, Sudarsana, dan seterusnya hingga akhirnya diperintah oleh Prabu Jayabaya dan menurunkan Angling Darmo di kemudian hari. Tentu saja apa yang tertulis dalam sejumlah babat tersebut sangat bertentangan dengan temuan berbagai prasasti yang memuat daftar raja-raja Kediri yang nyata-nyata memiliki angka tahun pembuatan. Namun tidak boleh juga kita mengecilkan arti babat sebagai salah satu sumber sejarah, karena dia adalah juga potret sosial di masa babat itu ditulis. Karena itu, sejarawan memasukkan babat sebagai sumber sekunder bahkan tersier, karena ditulis oleh bukan saksi mata langsung, apalagi yang memiliki rentang waktu kejadian sangat jauh. Setelah berdiri selama 180 tahun, kerajaan Panjalu Kediri akhirnya runtuh setelah Prabu Kertajaya dikudeta oleh seorang Akubu baru di Tumapel dengan dukungan politik dari para pemuka agama. Akubu yang jika dipersamakan dengan jabatan sekarang sebagai seorang camat itu bernama Ken Arok dalam Serat Pararaton. Namun negara Kertagama yang lebih sahih menyebut dengan jelas namanya adalah Rangga Rajasa, atau lengkapnya Rangga Rajasa Sang Girinata Putra. Sementara Prabu Kertanegara sendiri menggelari leluhur pendiri Singosari itu sebagai Batara Siwa berdasarkan prasasti Mula Malurung. Hal ini selaras dengan lontar Pararaton yang mengatakan bahwa Ken Arok menggunakan julukan Batara Siwa sebelum melawan Kertajaya Kediri. Berakhirnya kerajaan Kediri tidak serta-merta membuat keturunan Kediri ditumpas lunas, sebab Singosari memberikan tempat bagi mereka secara turun-temurun sebagai adipati, di antaranya adalah Jaya